Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Babul Jannah, hadakumullah. Terutama DKM beserta jajarannya, pengurus yayasan, para sesepuh dan bini sepuh, Bapak Haji Ilyas dari Pondok Mandala, dan yang lainnya walaupun tidak saya tata namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Mari kita awali dengan membaca Ummul Furqan suratul Fatihah, agar Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat, dicurahkan rahmat, dianugerahkan nilai-nilai keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala hal, dipeliharanya diri kita, keluarga, anak, cucu, juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita agar dapat istiqomah dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi, thumma ila hadrati jami'il awliya wa syuhada wa salihin wal aimatir rasyidin wal ulama'il amilin minal mufassirin wal muhaddithin wal mustasrihin wal musannifina minal kutubis salafiyah wal mujahidina fi sabilillah, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa akhwalina wa khalatina wa masyaikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Masih hadis yang ke-190 untuk bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Warja ayatin fil Qur'ani ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Rawahu As-Sayrazi an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Masih tentang ayat-ayat yang mengandung keistimewaan dalam Al-Quran. Ayat yang mengandung pengharapan, ya, wa arja. Jadi ayat yang di dalamnya mengandung pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Itu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bahwa dalam hidup ini seorang mukmin harus punya dua. Pertama, khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tertanam. Ya. Bahkan orang-orang yang beriman itu dia harus punya sifat walam yakhsha illallah. Tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukan berarti menghindar. Takut kalau tindakannya itu salah dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya melalui syariat. Kan ketika kita beriman kita ucapkan amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa saja yang datang dari Allah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Kadang dalam hidup ini kita punya kemauan, Allah punya kemauan. Yang kita mau, Allah gak mau. Kita suka merasa, wah gimana sih saya udah beriman, saya udah mengikuti segala aturan, kok apa yang saya minta tidak diberikan. Nah ini egonya kita nih. Padahal kita minta sesuatu, apa yang kita minta Allah tidak berikan, itu kan mengandung hikmah yang kita nggak tahu. Ya, saya pernah kasih contoh kelas 2 SMA berpacaran. Doa, ya Allah jadikan dia istri saya, karena dia yang paling cantik di sekolah ini. Ya. Yang wanita juga doa sama Allah, ya Allah jadikan dia suami saya. Doanya masih kelas 2. Jajan masih minta sama orang tua. Ya ongkos saja susah. Kalau saat itu dikabulkan oleh Allah kan nyusahin. Maka kemarin saya jelaskan caranya Allah menerima doa itu ada kalanya bil ijli dengan cepat, ada kalanya bil ijli dengan lambat, ada kalanya yustaqbalu liyaghfirudz dzunub, diterima doa kita, cuman dosa kita banyak, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Doa terima, dosanya banyak buat ngampunin dosa. Jadi kalau dosanya udah habis baru diberikan. Kapan dosa kita habis? Wallahu a'lam. Ada kalanya yang keempat, yustaqbalu likanzil akhirah. Kita berdoa diterima, cuma disimpan oleh Allah. Kenapa? Karena amal kita sedikit, kejahatan kita banyak. Yang kalau ditimbang nanti di akhirat bisa jadi lebih berat keburukan daripada kebaikan. Sedangkan di akhirat itu orang yang gak punya dosa sama sekali gak ada selain Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa pasti punya dosa, di samping punya kebaikan. Nah orang yang masuk surga itu bukan orang yang gak punya dosa, bukan. Siapa? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat dari timbangan kejahatannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ridho dari Allah, artinya masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kejahatannya lebih berat dari kebaikannya, maka dia akan dikembalikan kepada hawiyah, neraka yang di dalamnya banyak siksaan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu?
yaitu api yang menyala-nyala. Jadi bukan orang yang nggak punya dosa. Dosa ada, kebaikan juga ada. Begitu ditimbang, kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya, masuk surga. Ditimbang kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, masuk neraka. Tapi kalau ada iman, mesti ada harapan nanti untuk keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Bab penduduk surga itu semuanya permanen. Artinya orang kalau udah masuk ke dalam surga gak akan keluar lagi. Khalidina fiha abada. Mereka akan masuk ke dalam surga abada, selama-lamanya. Khalidin, kekal. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika liman khasya rabbah. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada khasyah. Khasyah itu khauf, apa namanya? Ya, khauf, rasa takut pada Allah. Ketika dia berbuat dosa, cepat-cepat sadar, astagfirullahaladzim, kenapa saya lakukan ini? Ya Allah, ampuni dosa saya. Kan orang-orang yang bertakwa begitu. Bukan gak pernah berbuat dosa, berbuat tapi segera. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang dulunya mereka melakukan fahisah, perbuatan keji. Mungkin dia berzina, mungkin dia mabuk, mungkin dia melakukan hal-hal yang ya kayak residivis itu kan, membunuh orang. Au dzalamu anfusahum, atau mereka membuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Termasuk membunuh diri dalam Islam kan nggak boleh. Ya nggak boleh kita bilang diri saya, yang bunuh saya dengan senjata saya, nggak boleh. Ruh itu punya Allah. Dititipkan ke jasad kita, maka jasad kita hidup kesana kemari. Nanti ruh ini kembali kepada Allah, maka kita ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi kembali itu artinya Allah panggil, kita datang untuk kembali. Ya. Kalau kita bunuh diri kita paksa, kita kembaliin sama Allah. Allah, ini ruh, nyawa, jiwa saya udah gak kuat lagi hadapin kehidupan di dunia, udah gak sanggup, udah dibunuh dirinya, dikembalikan dengan paksa. Marah orang, nitip sesuatu, ya dia titip, kita pulangin dengan cara yang nggak baik, yang nggak bagus, tersinggung. Allah juga begitu. Karena itu membunuh diri nggak boleh. Ya. Jadi pertama harus tanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbuat keji. Mungkin dulunya masih muda. Banyak berbuat zalim. Saya pernah cerita Pak Sudomo ya, itu kezolimannya luar biasa. Tokoh-tokoh agama, kiai, habaib banyak dipenjarakan sama dia. Tapi ketika dia bikin wasilah subuh, ya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam usia 65 tahun, meninggal kalau nggak salah husnul khotimah. Berarti kan bukan nggak punya dosa, banyak dosanya. Tapi zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Ingat di situ artinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka segera beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia yakin tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi manusia enggak berhak memberikan ampunan. Dulu ada ajaran
Yang orang Citerep itu bingung, ini ajaran apa ini? Pimpinannya Kiai Haji Ismatullah, almarhum udah. Dia pernah menjadi menantu Kiai Haji Buya Bustami di santri. Kitabnya luar biasa. Ya, kitab kuning. Orang bilang kitab kuning. Wah, itu selemari penuh. Mau kitab apa dia sanggup memberikan penjelasan. Cuma dia bikin semacam Islamic Village. Islam untuk kalangan sendiri. Ya mirip-mirip Az-Zaitun lah. Punya Ka'bah sendiri, punya Sofa Marwah sendiri. Jadi kalau orang berangkat haji nggak usah ke Mekah. Waktu itu kalau nggak salah bayar 4 juta, nanti dilantik sama dia, sah jadi haji setelah dia tawaf di situ tuh, di daerah Tajur, Citerep. Alhamdulillah nggak punya penerus, ya penerusnya nggak ada karena nggak punya anak. Jadi dia tuh ada santrinya yang cantik dinikahin 4 selalu tuh. Nanti bosan nama ini ganti yang ini, selalu 4. Jadi nggak sempat punya anak. Ya sekian lama ganti, sekian lama ganti, sekian lama ganti. Saya pernah diundang karena memang kenal waktu itu. Itu peringatan Maulid. Saya diminta sama teman yang ngajak saya pakai gamis, pakai udang, ya apa namanya? Udang apa itu? Imamah. Saya dandan. Yang undang Kiai Haji Ismatullah. Saya lupa pesantrennya apa itu. Datang ke sana. Disambut murid-muridnya, duduk dekat Kiai. Cuman Kiai Ismat bilang, ahlan wa sahlan wa marhaba Kiai, ini kan kelahiran Rasul, kita harus gembira memperingati kelahirannya. Silahkan bersenang-senang. Mau dangdut sebelah sana, mau jaipongan di belakang, mau layar tancap. Jadi maulid itu pakai dangdut, layar tancap, jaipongan. Jadi nggak ada ceramah, nggak ada baca doa, nggak ada tahlilan. Senang-senang aja udah. Mau makan apa aja silakan. Pulang saya dikasih parcel, dikasih amplop juga. Gini. Enak juga maulid begini nih, ya ceramah enggak, ngapa-ngapain enggak, pulang dikasih parcel sama amplop. Itu, ya dia meninggal dunia nggak ada penerus. Ya kita nggak tahu lanjutannya Az-Zaitun bagaimana. Ya. Artinya ada orang-orang yang seperti itu. Jadi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Nah, Kiai Ismet, panggilnya Kiai Ismet. Kalau ada orang berbuat maksiat, tahun baru itu misalnya di puncak, dia datang. Kiai, saya telah berbuat dosa, saya mabuk, saya berzina, saya ini. Di total dosanya sekian. Harus nebusnya pakai 1 ekor sapi. Ya sapi taruhlah sekarang 20 juta, berarti bayar 20 juta, dosanya diampunin. Enak bener kalau gitu. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu yakin wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada satupun yang sanggup memberikan ampunan dari segala noda dosa dan kesalahan kita kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dengan catatan dia tidak boleh mengulangi apa yang telah dia lakukannya pada masa yang lalu. Jadi tobatnya tobat nasuha. Sadar kalau kita berbuat dosa, tinggalkan perbuatan itu dan jangan coba-coba berniat untuk kembali melakukannya. Jadi bukan tobat sambal kata Bang Indra. Ya, wah begitu makan sambal pedasnya, masya Allah, aduh tobat makan sambal. Besok hampir ke rumah Pak Haji Saifullah disediain makan nggak pakai sambal, ini nggak enak banget makan nggak ada sambal nih. Kemarin tobat makan sambal, ini nggak ada sambal nyari, itu tobat sambal namanya. Jadi tobatnya tobat nasuha, tobat yang setelah dia tobat nggak akan pernah kembali. Itu termasuk ciri orang yang bertakwa kan itu. Dalam surah Al-Imran, maka nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, di samping khauf, rasa takut kepada Allah, ada roja. Roja itu ada harapan.
untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya saya nggak hafal lagunya, cuman begitu dengar ada lagu judulnya Kupu-kupu Malam. Oh, dia nggak tahu kalau tindakan perbuatannya itu salah. Ya yang dia tahu Tuhan itu penyayang umatnya katanya. Ya. Dia tahu perbuatannya itu cuma untuk menyambung hidupnya. Tapi setelah dikasih tahu tinggalin. Ya, makanya sekarang Kramat Tunggak jadi Islamic Center. Ya karena udah pada taubat, alhamdulillah. Al-fajiru ar-raji rahmatallahi ta'ala aqrabu indallahi ta'ala minal abidil muqannit. Itu ada hadis. Ya, hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Al-fajiru, orang yang berbuat dosa, banyak dosanya. Ar-raji rahmatallah, tapi dia masih berharap rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu lebih luas dari segala-galanya. Ada doa yang sering kita baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Dosa kita mungkin besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu lah yang kami harapkan dari amal perbuatan kami. Jadi jangan hitung-hitung pahala. Kalau hitung-hitungan pahala nggak dapat rahmat, itu percuma juga. Ya. La yadkhulu ahadukumul jannah. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu bi'amalihi, dengan mengandalkan banyaknya amal perbuatan. Malam tahajud, rajin baca Quran, rajin hadir di majelis taklim. Wah, surga udah, belum tentu. Ya. Dalam versi lain Rasul mengatakan innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa memastikan diri kalian masuk ke dalam surga dengan mengandalkan amal ibadah yang kita lakukan. Walakin tadkhulunaha birahmatillahi waridwani. Akan tetapi kalian bisa masuk ke dalam surga pertama dengan ridho, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, waridwani, dan keridhoannya. Rahmat Allah berikan, masuk surga. Ridho Allah berikan, masuk surga. Karena itu yang kita harapkan rahmat dan keridhaan Allah. Wa rahmati wasi'at kullu syai'. Rahmatku, kata Allah, kasih sayangku meliputi segala-galanya. Kalau kita bertemu orang suka mabuk, suka berzina, suka berjudi, kita jangan memvonis, wah itu orang jangankan masuk surga, baunya juga nggak dapet. Itu orang masih muda. Akhirnya umurnya bertambah, Allah berikan hidayah, dia tobat, ibadah lebih tekun dari orang yang ahli ibadah. Itu tandanya Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat, kasih sayang. Tindakannya selalu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan ridhonya aja udah. Kalau ngitung pahala kita yang kita lakukan dari ibadah kita nggak seberapa dibanding dengan apa yang telah pernah saya ceritakan. Di zaman Bani Israel kan ada orang ibadah 700 tahun. Ya. Qiyamul layaliha, malamnya diri terus beribadah, sholat, baca Taurat. Bani Israel kan Taurat. Wasyamu nahariha, siang puasa. Kalau kita kan puasa sunnah, Balen Tarwiyah, Arafah, Ramadan, dia tiap hari puasa. Makbulan ghaira mardudin, ibadahnya diterima oleh Allah, enggak ditolak. Tapi begitu Allah perintahkan, ya Ridwan adkhilhul jannata bi rahmati, hai Ridwan, masukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Ya protes, ya Allah,
Saya nggak mau masuk surga dengan rahmat-Mu. Apa bedanya saya dengan orang yang berbuat dosa? Lalu dia tobat, Kau terima, Kau berikan rahmat, dia masuk surga. Apa artinya ibadah saya yang 700 tahun? Akhirnya Allah bilang, hei Ridwan, kalau dia mengandalkan pahala yang dia lakukan selama 700 tahun, kau congkel biji matanya yang sebelah kiri. Lalu timbang, itu biji mata sebelah kiri rahmat dari Allah. Ya, nikmat merupakan bagian dari rahmat kasih sayang Allah. Timbang, ini ibadah yang 700 tahun. Ini mata yang sebelah kiri. Begitu ditimbang lebih berat biji mata yang sebelah kiri. Baru satu biji mata sebelah kiri doang. Belum yang sebelah kanan, belum nikmat-nikmat yang lain. Yang Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba merinci, menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan pernah dapat menjumlahkannya. Walaupun ada quick account sekarang kan, buat menghitung cepat kita coba hitung nikmat Allah dengan alat itu. Selesai alat menghitung, nikmat akan tetap terus kita rasakan. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar. Dan kita bisa beribadah itu karena Allah berikan kita nikmat yang luar biasa. Dan ibadah tenang itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Ada orang kalau lagi ibadah kelihatannya tenang, itu nikmat. Sulit mendapatkan itu. Tapi ada orang yang ibadah kelihatannya tapi hatinya gelisah, itu nggak nikmat ya. Karena itu yang harus kita latih dalam kehidupan ini ya mencari ketenangan. Ketenangan, biar hati kita tenang. Bagaimana caranya? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman mereka selalu menenangkan, menenteramkan, meluaskan dada mereka, membahagiakan hati mereka dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, hati akan tenang, batin akan tentram, perasaan akan bahagia. Saya sering zikir tahlil sehari 1000 kali, tapi hati saya belum tenang, zikirnya baru di lidah. Zikir itu kan diucapkan dengan lidah. Ya. Iqrarun bil lisan, lidah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi wa tasdiqun bil qalbi, hati berusaha konsentrasi, membenarkan bahwa Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah bukan Tuhan. Tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita menyerahkan diri dan segalanya cuma Allah, jangan kepada yang lain. Maka akan tenang. Kelihatannya hatinya mantep, tenang, udah, nanti ada solusinya. Tapi tindakan perbuatannya tidak sesuai. Nah, kan yang tadi amanna billah wa bima jaa anillah ara muradillah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah atas kehendak Allah. Jadi Allah pengennya kita begini nih, ikutin jalannya. Kalau kita sudah ikutin jalannya Allah, apa maunya Allah, nanti Allah akan mengikuti apa maunya kita. Tapi nggak selalu. Ada orang yang ibadahnya tekun, ibadahnya luar biasa, waktunya dapat musibah, dapat aja musibah. Ada tokoh agama yang terkenal ahli ibadah. Mobil orang hilang bisa, ya, mobil orang hilang nih, dizikirin bisa. Oh, mobilnya di sana, besok juga dibawain. Mobil dia hilang gak ketemu. Nah itu, ya. Jadi kan kadang-kadang ujiannya begitu, ya, ujiannya begitu. Orang lain bisa ditolongin, tapi giliran dia dapat kesusahan, dia minta tolong sama siapa? Nah itulah ujian keimanan. Allah satu-satunya tempat kita memohon sesuatu. Waktu Nabi Musa alaihi salam dikepung oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, Nabi Musa kan pengikutnya orang-orang lemah.
Bani Israel, miskin, lemah. Mereka bilang, Musa, udah kita nyerah aja udah. Nggak akan mampu melawan Fir'aun. Punya kekuatan dia, punya tentara dia, punya segalanya dia. Kita bisa apa? Apa kata Nabi Musa? Inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak boleh nyerah kita. Inna ma'ya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Allah, Tuhanku, Tuhan kita semua. Sayahdin, nanti Allah akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Akhirnya spontan Allah perintahkan, idrib bi'asokal bahar. Hei Musa, ketukkan tongkatmu ke lautan merah itu. Begitu diketuk, lautan merah belah. Jadi jalan tol. Ya, saya bilang tol karena bebas hambatan. Ya, berapa jalur? 12 jalur. Karena Nabi Musa pengikutnya 12 kelompok, 12 peleton. Jadi satu peleton satu jalur biar nggak macet. Nah itu. Jadi dalam keadaan apapun dia nggak goyah. Makanya dalam menghadapi segala sesuatu tenang, nggak gelisah. Ya, bahasanya Ki Haji Nur Ali Bekasi. Dulu waktu saya ikut ngaji, kita kehilangan kendaraan kecil, kendaraan banyak dealernya. Kita kehilangan rumah, kebakaran kecil, ya, material banyak di mana-mana bisa kita bangun lagi. Kehilangan istri kecil, perempuan banyak. Kehilangan yang sifatnya materi, duniawi kecil. Yang besar, musibah paling besar kalau kehilangan iman. Nah, itu. Kalau iman udah kehilangan, udah. Kan ada orang karena tergiur dengan materi, karena dia pengen punya segalanya, imannya mungkin nggak dijual tapi digadein. Kalau udah digadein iman dia nggak bisa nembus nantinya. Ya, akhirnya meninggal husnul khatimah. Ini pernah terjadi nih. Ya, saya pernah cerita juga dulu. Ada orang yang waktu sama-sama tinggal di Jakarta, saya kagum. Subuh belum datang dia udah di musola. Selawatan. Nggak ada imam, dia jadi imam. Datang paling dulu, pulang paling belakang. Akhirnya pindah dari Jakarta, dia pindah ke daerah Cikaret. Istrinya meninggal. Dia waktu itu usianya baru pensiun, ya, sekitar 58-59 kali bulan 60. Olahraga lah habis sholat subuh. Ketemu janda, umur sekitar 43 tahun. Wah, kenalan, ya lihat, deketin, kenalan. Akhirnya cewek itu mau juga sama dia, cuman beda agama. Niatnya dia dalam hati, biarin, beda agama. Saya kan laki-laki, saya kepala, saya pemimpin, akan saya bimbing dia menjadi seorang muslimah. Akhirnya dia ikutin dulu apa maunya perempuan tadi. Nikah, caranya tidak islami, ya. Ya, kita paham dah kalau nggak Islam, dia ikutin. Ya sampai saya dengar pakai dibaptis segala sih. Berarti kan udah keluar dari Islamnya, murtad sudah. Murtad itu bukan cuma menyatakan diri keluar dari Islam. Umpama kita lagi jalan nih, sama Pak RW, ya, Pak Fatir, saya, Pak Tirmizi, saya sama Pak RW lagi jalan. Ada gereja di sana. Saya bercanda tujuannya. Pak RW, sebentar saya mau mampir dulu ke gereja. Itu udah murtad itu. Secara qauli. Walaupun sifatnya bercanda. Ya, kenapa? Karena gereja itu kan tempat ibadahnya orang luar Islam. Ya, bentar ya, saya mau mampir mau ibadah ke gereja. Nah, itu cuma begitu doang. Apalagi dia sampai ikut upacara nikah gaya mereka. Nah, berumah tangga lah. Dia udah punya planning. Pokoknya dalam jangka waktu 3 bulan dia harus bisa bawa wanita itu masuk ke dalam agama Islam, akan dibimbing. Kalau Veronica kan nikah sama Roma Irama masuk Islam. Tita Sandora nikah sama Muhsin masuk Islam. Ya, bukan berarti Muhsin ikut agama dia dulu, enggak.
Rupanya dia salah langkah. Seminggu setelah nikah meninggal dunia. Belum bawa wanita tadi ke dalam agama Islam, tapi dia sudah murtad. Nah ini nih yang kita khawatirkan, su'ul khotimah. Jadi ibadahnya dia yang dari muda itu udah habis sudah, ya hangus. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu sering-seringlah minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Biha itu dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan. Tapi bukan cuma sekedar ucapan di lidah. Ucapan di lidah kan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ucapan di lidah, tapi harus tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Maka setelah kita benarkan dalam hati, wa amalun bil arkan. Kalau kita sudah Islam mewajibkan sholat kita jaga. Ramadan puasa dengan baik. Ada majelis taklim, hadir. Silaturahmi jaga. Itu tandanya dia menjaga kalimat la ilaha illallah. Karena itu ya Allah biha bi kalimatis syahadatain. Dengan dua kalimat syahadat yang telah aku ucapkan, berikrar bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Anggota tubuh kita mengamalkan, maka ini kita minta dijadikan wasilah untuk membimbing kita mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu baik di penghujungnya. Bab amal ibadah seseorang itu nggak dilihat sekarang. Innamal a'malu khawatimahu. Nah ini lain dikit nih. Ya kalau yang sering kan orang bilang innamal a'malu binniyat, itu udah pasaran gitu. Nah ini saya kasih lagi yang lain nih, hadis ya. Innamal a'malu khawatimahu. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu yang dinilai oleh Allah khawatimahu, di penghujungnya. Saat-saat dia masuki hari tua, saat-saat dia akan meninggal dunia, apa yang dilakukan? Jadi kalau di hari tua dia berubah menjadi baik, walaupun baru sehari dua hari beribadah, Allah ridho. Nah itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia udah tobat, merubah dirinya, Allah berikan ampunan, Allah terima tobatnya, itu dosa-dosa yang lalu udah nggak direken, ya. At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang tobat dari dosanya, tobatnya diterima, dosanya diampunin di sisi Allah seperti orang tidak pernah berbuat dosa. Wa fi ba'dir riwayah kayauma waladatu ummuhu, dinilai oleh Allah dari nol lagi seperti waktu dia dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini. Ya walaupun taubatnya di usia 60 tahun, usia 61 dia meninggal, ya itu tetap. Jadi dari 15 tahun sampai dia 60 tahun, dosanya gak direken sama Allah. Yang dinilai ketika dia tobat, kemudian dia merubah diri, dia ibadah. Innamal a'malu khawatimahu. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu dinilai pada akhirnya, bukan pada awalnya. Karena ada orang yang awalnya baik, akhirnya nggak baik. Ada yang awalnya nggak baik, pada akhirnya baik. Ada yang dari awal sampai akhir nggak baik. Ada yang dari awal sampai akhir baik. Ya, makanya Nabi Muhammad itu yang diperingati hari lahirnya, Maulid, hari lahirnya, karena Allah pilih, ini dari mulai lahir akan dipelihara oleh Allah, akan menjadi baik terus sampai akhir hayatnya. Dari lahir sampai meninggal dunia Nabi Muhammad selalu baik. Manusia kadang-kadang waktu lahir terus tumbuh berkembang baik, tapi akhirnya nggak baik. Pada akhirnya nggak baik.
Ada kalanya waktu lahir nggak baik. Waktu lahir sih baik selalu kan. Artinya masa mudanya. Terus nggak baik, tahu-tahu baik. Maka kita lebih memilih memperingati haul seseorang. Ya, haul itu orang meninggal dunia husnul khotimah, meninggal dengan membawa iman, banyak kebaikannya nih. Nah, peringati haulnya. Ya kalau yang nggak baik, nggak bagus, ngapain peringatin haulnya? Apa yang bisa kita contoh? Kan kemarin haul Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Gresik. Ya jauh-jauh dari Jakarta datang, dari mana-mana datang ke sana. Kenapa? Ingin Allah Subhanahu wa taala berikan karomah. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada almarhum. Ya, kita mengikuti jejaknya, mudah-mudahan bisa ketepaan. Nah itu. Kan kalau kita baca komik, apa yang kita baca biasanya meresapi tuh. Anak-anak kita dulu atau kita masih kecil, ya baca komik nih, Superman. Udah kain sarung kita taruh sini. Wah, loncat sono, loncat Superman. Kenapa? Pengaruh dari komik yang kita baca. Atau kita mengidolakan seseorang. Zaman Michael Jackson, anak muda, dandanannya kayak Michael Jackson. Kenapa? Idola. Nah, kita diminta untuk mengidolakan orang-orang baik. Idola pertama ya Rasulullah. Tapi kan untuk sampai kepada seperti Rasulullah jauh. Contoh aja dulu guru-guru kita yang ketika meninggal dunia husnul khotimah. Udah meninggal dunia, orang masih menghargai, masih menghormati. Jakarta ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Itu tiap minggu yang hadir jamaah ribuan, yang dagang banyak. Dagangannya nggak pernah nggak laku, laku terus. Ada orang dagang minyak wangi, ya nggak bagus minyak wanginya. Begitu, ya minyak wangi begini, bohongin tuh. Besok beli aja lagi. Nah, itu bahasa orang sana, yang mati bisa ngidupin yang hidup. Artinya karomah yang Allah berikan kepada almarhum tercermin lewat rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu namanya tafaul dalam agama. Maka kalau kita baca Fatihah, kita kirimkan kepada mereka. Tadi itu, ya. Saya kalau sebutin banyak, kan kita nggak usah sebutin. Fatihah hadratin Nabi wa ashabi Syekhina, biasanya sering disebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama ini. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan akan sampai kepada mereka. Karena mereka itu kan nggak mati sebenarnya. Yang dikubur jasadnya, tapi dia punya power tetap hidup. Ya kalau bahasa ruh, wah tar arwahnya gentayangan, power dah yang Allah pernah berikan di masa hidupnya dalam bentuk karomah, dalam bentuk mauna, itu terus ada di dunia ini. Nah, ketika kita kirimkan Al-Fatihah, kita kirimkan doa, kita yakin sampai kepada mereka. Kenapa kita yakin sampai? Al-Hasyr ayat 10 Allah mengabadikan doa, kalimatnya begini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang masih hidup, dan juga ampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Berarti yang udah meninggal dunia. Bil iman, asal meninggalnya membawa iman. Ada orang tua kita meninggal nih, muslim, dia beriman, kita doain sampai. Tapi kalau meninggalnya nggak beriman, kita doain nggak sampai. Ya dulu saya pernah ceramah bareng sama Kiai Alifuddin Al-Islami, pernah jadi ketua PT dia. Ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Lause. Acara di daerah Bekasi. Waktu mau pulang, kan satu mobil tuh. Dia bilang, Ustadz, kita mampir dulu ya ke Penas, kuburan Cina. Saya pikir dia mau ngedoain ibunya nih. Kita ikut aja ke makamnya. Akhirnya dia panggil, ini yang ngerawat makam ibu saya mana? Keluarin dompet, kasih duit. Udah pulang. Kiai kok nggak didoain? Nangis Kiai Alifuddin. Itulah Ustadz, ibu saya meninggal belum masuk Islam. Jadi walaupun ibu kandung, kalau meninggalnya nggak bawa iman, percuma didoain, nggak sampai.
walaupun bukan kandung, kalau beriman kita yakin sampai lewat doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Hasr tadi ayat 10. Karena sudah masuk waktu Isya, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.